Sudah tentu karya sastra banyak sekali memberikan hasanah pengetahuan tentang etos kerja, spirit kerja. Salah satu adalah nasihatnya Rama kepada Barata, yang ragu menjadi raja. Hidungnya dah. Usaha lara panah karya sing pagahan sampatan gawe ya kena ring satwa dhamma ya tui. Keberhasilan yang harus kemudian keberhasilan yang datang dari etos kerja yang terus menerus harus diikuti oleh kewaspadaan kehidupan dan kerendahan hati. Sakti singa kata takut ring wira sama winus yatnan yan pamati mati ekanong satiru-tiru. Netizen, saya ini ada di perkebunan Panili di lingkungan Bali dan Bukit Warna Wisata Banjarbayan, Desa Tajun dan Bukit Bali Utara. Netizen, sekarang fakta menunjukkan pandemi COVID-19 sudah berlangsung lebih dari 1 tahun di Bali dan ekonomi Bali begitu terpuruk, ya. Pertumbuhannya negatif di atas 10%. Tapi kita kan nggak bisa mengeluh, ya. Kita tidak bisa mengeluh. Selalu harus bisa mengambil hikmah dari setiap krisis yang muncul. Kita mengetahui dengan sangat baik bagaimana tamu tidak ada, pengangguran terjadi, risiko keberangkutan usaha berlangsung. Tapi tetua Bali mengajarkan pekebah meragagumi, pekebah meragaguru. Artinya apa? Setiap krisis kehidupan selalu ada hikmahnya dan kemudian kita mesti menarik hikmah itu. Ya, netizen yang termasuk petani muda keren, inilah waktunya Anda untuk segera beralih dari pariwisata yang belum ada kepastian ke sektor pertanian. Ya, pengalaman menunjukkan tetua Bali adalah orang-orang yang sangat fasih dan punya kemampuan etos kerja yang sangat baik di sektor pertanian. Contohnya, Anda mau contoh sistem pertanian subak yang sangat terkenal itu. Karena kemudian tradisi penanaman tanaman keras di pegunungan Bali yang sangat terkenal itu. Jadi di masa lalu ada komoditas kopi, Panili seperti ini, cengkeh, kakao dan lain yang luar biasa. Inilah waktunya Anda untuk kembali menengok sektor pertanian dan mengelolanya secara serius. Jadi bukan hanya pekerjaan yang sampai lalu, tapi sebuah pekerjaan sebuah profesi yang inilah pilihan yang ada, yang harus kita kembangkan. Disinilah sikap jengah yang harus kita tumbuhkan sehingga pekerjaan kita menjadi metaksu dan kemudian kita mendapat hasil. Ya, salah satunya Panili, masih banyak yang lain. Nah, inilah tantangan yang harus kita jawab bersama. Ya, jadi tidak bisa kita mengeluh dengan kondisi yang ada karena pandemi dan dampaknya sebagian besar adalah faktor-faktor yang di luar kemampuan kita untuk bisa mengendalikannya. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bersama, terutama netizen muda, untuk menatap Bali baru ke depan. Ya, orang sering menyebutkannya untuk lebih membuat keseimbangan dari perekonomian Bali yang di masa lalu lebih dari 70% tergantung kepada sektor pariwisata, hotel, restoran dan lain-lain. Mungkin inilah waktunya untuk kita lebih menyeimbangkan sektor itu dengan sektor pertanian. Sudah tentu bukan sektor pertanian model lama, sektor pertanian model baru dengan kemampuan teknologi yang lebih baik, sehingga yakinlah bahwa produktivitas di sektor pertanian kalau dikembangkan dengan sangat baik itu menjadi sangat menguntungkan. Ambil suatu contoh netizen, ya. Panili ini harga sebelum pandemi, jadi harga sebelum pandemi
vanili Bali kering harganya 4,5 juta rupiah per kilogram. Sekarang harganya 1,5 juta rupiah per kilogram. Ini adalah tanaman yang sangat menguntungkan. Ya, tidaklah terlalu sulit untuk mengelola ini dengan baik. Ya, asal disertai dengan disiplin dalam pekerjaan, kemudian ya apa yang sekarang orang sebut sebagai kemampuan untuk mencintai pekerjaan kita, passion. Nah, inilah mesti dikembangkan. Ini tantangan yang harus dijawab oleh para netizen muda ke depan. Etos kerja tetua Bali sangat terkenal di bidang pertanian. Ya, banyak orang mengaguminya. Sebut saja tentang sistem pertanian basah yang modern itu, yang dikenal dengan sistem subak. Pada sisi yang lain, di desa-desa pegunungan, kemampuan warga desa untuk mengelola perkebunannya luar biasa. Cirinya apa? Perkebunan itu produktif, kemudian bersahabat dengan alam, dan kemudian tidak merusak lingkungan. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, kira-kira apa yang diteladankan oleh para tetua Bali tentang etos kerja yang luar biasa itu? Sederhananya satu, ya, petani sangat mengharapkan orang untuk hidup bersahaja, ya, hidup sederhana. Karena dengan hidup sederhana ini kita menjadi lebih sabar dalam mengelola budaya perkebunan. Ya, kita mengetahui bahwa perkebunan adalah kegiatan ekonomi produktif yang slow yielding, lebih lama menghasilkan. Itu yang pertama. Kebersahajaan kehidupan membuat ada peluang untuk bisa menabung dan kemudian bisa melakukan investasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tetua Bali menyebutnya dengan ngeluku. Ngeluku adalah apapun hasil yang didapat dari hasil pertanian, kita terima saja, ya, karena banyak faktor di luar diri kita, alam, iklim, harga, dan lain-lain menentukan. Jadi ngeluku adalah etos kerja untuk terus-menerus tanpa henti bekerja di sektor pertanian tanpa pernah terlalu menghitung berapa hasilnya. Ya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah diberikan simbol yang disebut sebagai umedwi. Umedwi adalah ungkapan kalau kita masuk ke sawah, banyak sekali jebakan untuk kita bisa menghasilkan. Apa? Kesuburan tanah, jumlah air yang ada, curah hujan, hama, dan lain-lain. Artinya kita mesti siap dengan risiko-risiko itu. Ya, dengan kemampuan kita untuk hidup bersahaja, sikap ngeluku, kemudian tantangan dihadapkan kepada umedwi, tidak pernah berhenti kita bekerja. Sudah tentu dengan demikian para petani umumnya akan melahirkan namanya kerja-kerja metaksu. Kerja-kerja metaksu adalah kerja-kerja yang pada akhirnya akan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sekarang dan ke depan, di era pandemi ini, di era di mana industri pariwisata apakah akan kembali atau tidak, karena kita tidak tahu. Dan kita memahami, dan teman-teman netizen itu sudah pasti memahami bahwa kerja pariwisata lebih cepat menghasilkan, kadang-kadang risikonya lebih kecil, bahkan dapat untung besar, windfall profit. Nah, di dunia pertanian sudah tentu berbeda. Maka kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan tantangan baru itu, dan yakinlah, ya, tetua Bali mengajarkan tidak ada keutamaan kegiatan yang kalau dilakukan dengan serius dan kemudian juga disertai dengan doa, ya seperti yang tidak mampu menghasilkan sesuai dengan yang kita upayakan dan kita doakan melalui bakti itu. Sudah tentu karya sastra banyak sekali memberikan hasanah pengetahuan tentang etos kerja, spirit kerja. Salah satu adalah nasihatnya Rama kepada Bharata yang ragu menjadi raja. Kita menyadar
usaha telarapana karya sing pagahan sampatan gawe ya kena ring satwa dhamma ya tui. Keberhasilan yang harus kemudian keberhasilan yang datang dari etos kerja yang terus menerus harus diikuti oleh kewaspadaan kehidupan dan kerendahan hati. Sakti singa kata takut ring wira sama winus yatnan yan pamati mati ekanong sati